Uno, due, tre, iniziamo! Hai para supporter Tribun Atas, kembali lagi bertemu dengan saya Askara di channel Tribun Atas. Ya, di episode kali ini aku pengen ngebahas tentang pemain barunya Manchester United yang bernama Odion Ighalo. Ya, sebelum aku ngebahas Odion Ighalo, aku ingin menyoroti laga kemarin ya, laga lanjutan Piala FA Derby County melawan Manchester United. Ya, MU melaju ke perempat final setelah mengalahkan Derby County dengan skor 0-3. Golnya dicetak oleh Luke Shaw dan pemain barunya Odion Ighalo. Ya, dengan kemenangan lawan Derby County ini, MU memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam 9 laga terakhir. Ya, tepatnya 6 kali kemenangan dan 3 kali imbang. Sebelumnya Solskjaer sempat dirumorkan bakal dipecat karena penampilannya sampai hingga Januari itu masih labil ya. Lawan tim-tim kecil kalah, tapi lawan tim besar mereka juga tampil sangat perkasa. Namun setelah kedatangannya Odion Ighalo ini, semua berubah drastis, tentunya juga didukung oleh strategi barunya Ole Gunnar Solskjaer dan perekrutan Bruno Fernandes. Ya, di laga Derby County melawan MU ini yang kita soroti ada dua pemain ya. Yang pertama adalah Wayne Rooney dan juga Odion Ighalo. Kita bicara untuk Wayne Rooney dulu. Wayne Rooney sendiri adalah pemain bekasnya Manchester United. Sebelum dia gabung MU, dia berseragam Everton. Dan ketika Everton melawan MU, Wayne Rooney belum bisa cetak gol dan assist ketika berseragam Everton melawan MU. Setelah dia habis dari Everton, dia pindah ke tim MLS. Setelah itu dia kembali lagi ke daratan Inggris membela tim divisi Championship. Ya, The Rams, julukannya dari Derby County. Nah, Derby County kemarin dia melawan Manchester United. Namun Wayne Rooney sendiri memperpanjang rekornya bahwa dia sama sekali tidak berkutik saat menghadapi Manchester United. Ya, suatu perpanjangan rekor yang sangat panjang banget ya, kira-kira ada 9 laga atau berapa gitu. Sama sekali belum pernah bisa cetak gol apalagi assist untuk mengalahkan MU. Dan perpanjangan rekor yang tak terkalahkan dan MU sendiri memperpanjang rekor tak terkalahkan dari divisi bawah. Ya, ketika Manchester United melawan tim-tim divisi Championship, divisi 1, divisi 2, hampir dipastikan bahwa MU selalu menang. Mungkin terakhir kalah ketika melawan Leeds United pada tahun 2010 ya, tepatnya 10 tahun yang lalu ya. Udah lama banget. Nah, baru sekarang aku ingin ngebahas masalah pemain barunya Manchester United, yaitu Odion Ighalo. Ya, Ighalo sendiri pemain kelahiran 89 dan kini usianya udah 30 tahun. Pemain yang belum pernah bermain di klub besar Eropa. Ya, portofolionya juga cenderung biasa-biasa aja sih. Ada di Udinese, terus kemudian di Granada, di Watford. Ya, untuk tim-tim Eropa sih itu ya tim-tim biasa aja. Kemudian dia gabung ke Shanghai Shenhua. Bahkan Rio Ferdinand pun juga mengkritik kebijakan transfer MU. Kenapa sih harus mengambil Ighalo? Pemain yang udah tua, pemain yang portofolionya jelek juga. Terus kenapa juga kita harus mengambil pemain dari Liga China? Kenapa kita harus mengambil dari klub China? Biasanya kan rata-rata kebanyakan memang tim-tim Eropa mengekspor ke Cina, tapi kita malah impor dari Cina. Nah, itu juga yang dikritik oleh Rio Ferdinand. Terus kenapa juga kalau memang ngambil pemain yang udah tua, kenapa nggak mengambil pemain-pemain yang benar-benar punya pengaruh yang besar, seperti punya mental yang udah gede di tim-tim Eropa besar lainnya, dan pemain yang udah sangat pengalaman di Eropa, tim-tim besar Eropa? Kenapa harus memakai Ighalo?
Nah, tapi kritikan Rio Ferdinand tersebut telah dibungkam oleh Odion Igalo dengan 1 gol di laga di lawan klub Brugge ya di Liga Malam Jumat, 1 gol, dan kemudian brace 2 gol di Piala FA ketika melawan Derby County. Ya, suatu catatan menarik juga, Igalo ini adalah brace kedua sepanjang karirnya di Liga Inggris. Ya, yang pertama ketika melawan Liverpool, ketika dia membela berseragam Watford melawan Liverpool di tahun 2015-an, dia bisa cetak brace 2 gol. Kemudian kemarin melawan Derby County juga cetak brace 2 gol. Dan dia juga pencetak brace kedua pemain asal Afrika bersama Setan Merah. Yang pertama ada Fortune. Kalau kalian masih ingat Fortune, ya pemain gelandang dan juga sayap juga, dia bisa cetak gol brace 2. Nah, dia adalah pemain Afrika pertama yang bisa cetak 2 gol untuk Setan Merah. Nah, sekarang setelah kedatangan Igalo adalah pemain kedua. Ya, gak apa-apa lah, meskipun dia nggak bisa jadi yang pertama, mau jadi yang kedua juga lebih baik juga. Nah, Igalo adalah pemain Nigeria pertama yang cetak gol untuk Manchester United. Ya, selama ini memang belum, untuk pemain Afrika banyak sih seperti Jemba, Fortune, terus siapa lagi ya? Nah, tapi itu pemain Afrika. Tapi untuk pemain Nigeria, lebih spesifik lagi ya, untuk pemain negara dari Nigeria, Igalo adalah pemain pertama yang bisa cetak gol untuk Manchester United. Dan Igalo adalah pemain Nigeria pertama yang cetak brace 2 gol untuk Manchester United dalam 1 laga. Nah, berbicara tentang Igalo dari tim mana sih? Bagaimana sih tentang perjalanan karirnya? Oke, kita bahas, kita bedah sedikit ya. Ya, Igalo sendiri dari Afrika, dari Nigeria. Klub Eropa yang pertama kali dia bela adalah Lyn Oslo. Kalau kalian benar dengar Lyn Oslo, nah Lyn Oslo sendiri adalah klub asal Norwegia, dan dia adalah klub pertama yang dibela oleh Odion Igalo. Nah, selama di Lyn Oslo, yang merawat Igalo muda itu, tahu nggak siapa dulu? Nah, yang merawat Igalo muda dulu adalah rekan setimnya Solskjaer di Manchester United dan di Norwegia. Ya, bernama Henning Berg. Kalau kalian pernah, tentunya para fans Manchester United seharusnya tahu ya, Henning Berg adalah rekannya Solskjaer di Manchester United dan di Norwegia. Tentunya juga bagian penting dari triple winner Manchester United di tahun 98 dan 99 ya, tahun 99 gitu. Henning Berg ini adalah rekan timnya Solskjaer di Manchester United. Nah, hubungan dekat antara Solskjaer dengan Henning Berg itu juga berbau bisnis juga ya, sama seperti ketika Solskjaer disarankan oleh Henning Berg untuk mendatangkan Igalo. Nah, si Henning Berg ini masih memantau, masih melihat tentang sepak terjangnya Manchester United, dan tentunya juga masih sering kontak-kontakan langsung dengan Solskjaer. Nah, ketika paruh musim kedua, musim Januari itu kemarin, nah Henning Berg ini bilang ke Solskjaer, "Bro, kalau masalah utamanya di Manchester United adalah di finishing. Kalau lu pengen cari pemain yang punya finishing yang bagus, aku punya rekomendasi, yaitu Odion Igalo." Nah, soalnya sempat mikir sih, Solskjaer, Odion Igalo yang ada di Shanghai Shenhua, iya benar. Nah, tapi dia benar-benar bagus. Oke, lu bilang bisa usia 30 tahun ya, usia udah berusia banget, 30 tahun, dan portofolio juga jelek. Tapi Solskjaer ini diyakinkan oleh Nibak bahwa Igalo pasti bakalan bisa membuat perbedaan, memecah kebuntuan untuk krisis golnya Manchester United untuk saat ini. Karena notabene emang biasanya Martial juga sering angin-anginan, dan juga si Rashford cedera, otomatis nggak ada pemain lagi. Lukaku udah juga di mana, di Inter. Nah, Edinburgh menyarankan untuk mendatangkan Odion Igalo.
koneksinya sangat bagus sih untuk perkembangan Igalo ya. Siapa sangka pemain biasa-biasa aja, pemain dari klub anta beranta, pemain dari China bisa gabung Manchester United. Meskipun Manchester United juga nggak mau gegabah dulu ya, nggak mau membeli langsung, dia meminjam dulu sana semua, kalau di trial dulu, kalau emang oke mungkin bisa dipermainkan untuk musim depan. Nah, Lin Oslo sendiri juga sebelumnya juga pernah mengekspor pemain Nigeria lainnya loh ke klub Eropa, terutama ke klub Inggris ya. Lin Oslo ini pernah mengekspor pemainnya yang bernama John Obi Mikel. Nah, John Obi Mikel ini pernah gabung dari Lin Oslo ke Chelsea pada tahun 2005 kalau nggak salah ya. Nah, berbicara dengan Lin Oslo juga, Norwegia, pemain klub asal Norwegia ini juga sempat dulu ya mengalami kebangkrutan. Tepatnya pada 2010, Lyn Oslo ini sempat bangkrut dan akhirnya kembali lagi berdiri meskipun dimulai dari divisi 3 Norwegia. Ya beda banget kan antara Liga Eropa dan juga Liga Indonesia. Kalau Liga Indonesia yang bangkrut, ya udah tinggal merger, udah selesai, pakai nama klubnya sebelumnya untuk satu musim, di musim kedua baru dia ganti nama, udah selesai, kelar. Banyak sih kejadian-kejadian yang seperti itu untuk klub-klub Indonesia. Tapi kayak klub luar, kalau emang degradasi atau enggak, kalau emang bangkrut, ya udah, untuk masalah merger, terus untuk masalah ganti nama itu sangat susah banget kalau di Eropa. Entah itu karena izinnya atau entah dari tekanan supporternya yang tidak memperbolehkan atau apa, saya kurang begitu mencari kebenaran tersebut ya. Nah, Lyn Oslo juga pernah mencetak pemain sekaliber Lucas Prato, Chinedu Obasi, Matias Almeida, dan yang paling kalian ingat adalah Ali Al-Habsi ya, kiper Ali Al-Habsi. Mungkin kalian pernah familiar lah dengan nama tersebut. Nah, kembali lagi ke Igalo, kini tantangan sesungguhnya adalah ketika laga derby Manchester, ya, mempertemukan antara Manchester United melawan Manchester City. Nah, apakah Odion Igalo ini bisa cetak gol dan memberikan kemenangan untuk Setan Merah? Pasalnya Igalo hanya bisa cetak gol ke gawang tim mediocre. Ya, ketika lawan Bruges dan lawan Derby County dia bisa cetak gol, tapi ketika melawan Chelsea, melawan Everton, itu Igalo sama sekali tidak berkutik ya. Ya mungkin karena memang masuk dari bangku cadangan ya. Namun yang menarik dari Igalo, dia bisa selalu cetak gol saat turun dari menit awal. Ya, ketika lawan Bruges dan lawan Derby, dia masuk dari menit awal dan dia bisa cetak gol. Lawan Bruges 1 gol, lawan Derby County 2 gol. Sedangkan saat melawan Chelsea dan Everton, dia turun dari bangku cadangan. Ya mungkin itu menjadi catatan yang menarik tersendiri bagi Igalo ya. Apakah Solskjaer mau memainkan Igalo dari menit awal saat Derby Manchester? Mengingat grafiknya sedang menanjak banget untuk saat ini ya, ditambah dengan statistiknya bahwa dia selalu bisa cetak gol jika masuk dari menit awal. Nah, semoga itu adalah jadi ajang pembuktian bagi pemain yang selalu diremehkan, Odion Jude Igalo. Oke, sekian pembahasan saya tentang Odion Jude Igalo. Ya, harapan saya Igalo jadi pemain yang fenomenal di daratan Inggris, seperti pemain-pemain striker Afrika lainnya ya. Ya, seperti yang paling fenomenal adalah Didier Drogba. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Tube Podcast kali ini. Ya, kalian bisa like, comment, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian ya. Ya, kita akan bertemu lagi di lain waktu untuk pembahasan-pembahasan bola menarik lainnya. Oke, Grandi Tribunatas and Grazie Amici.